Shalom, jemaat yang saya kasihi dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Pesan pastoral pada hari ini saya akan berbicara mengenai dahsyatnya kuasa dari pembenaran. Pembenaran di sini bukan sekedar apa yang telah dikerjakan Kristus bagi kita, bukan sekedar sebuah pekerjaan tambal sulam, tapi betul-betul kita dibenarkan secara totalitas kita dibenarkan, dan seolah kita dilahirkan kembali bagaikan bayi-bayi yang baru lahir. Ya, ini luar biasa. Dan semua kita ambil, kita mau baca dalam surat Roma pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Luar biasa. Kita yang dibenarkan karena iman. Jadi pembenaran ini bukan karena jasa kita, ya. Pembenaran bukan daya upaya kita, bukan usaha kita, ya. Dan tentu kita tidak mampu apapun usaha kerja keras kita, pengorbanan kita, ya, untuk membenarkan diri di hadapan Allah. Tentu kita tidak mampu. Allah begitu sempurna, ya. Maka teks yang kita baca adalah kita dibenarkan karena iman. Kita yang dibenarkan karena iman. Anda dan saya tidak perlu melakukan sesuatu, kita tidak perlu berbuat sesuatu, ya. Kita cuma percaya, kita merespon, kita mempercayai, kita menanggapi tentang apa yang telah Kristus kerjakan melalui pengorbanannya, kematiannya, dan kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, iman kepada Kristus yang seperti itu, iman kepada Kristus yang sudah mati karena dosa-dosa kita, iman kepada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, iman itu membenarkan kita. Luar biasa, ya. Jadi kalau kita berbicara pembenaran oleh iman, maka tidak sesuatu yang dapat kita banggakan, ya. Tidak sesuatu yang kita banggakan sehingga bisa membuat menjadi alasan kita bisa bermegah, ya, membusungkan dada di hadapan Tuhan bahwa kita telah melakukan sesuatu yang olehnya kita dibenarkan. Tidak sama sekali, ya. Nah, kita lihat dahsyatnya pembenaran ini, ya. Tapi ingin saya katakan sekali lagi, ingin saya katakan di sini, pembenaran bukan sekedar direhabilitasi, ya. Jadi hanya bagian-bagian tertentu yang dibenarkan, ya. Tapi seluruh totalitas dari seluruh hidup kita dibenarkan, ya. Maka Alkitab beritahukan kepada kita bahwa barang siapa yang hidup di dalam Kristus ialah suatu ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang lama sudah lenyap, yang baru sudah muncul, sudah terbit. Seolah-olah seperti apa yang saya katakan tadi, Anda dan saya bahkan bayi yang baru lahir. Ini luar biasa, ini pekerjaan yang sempurna dari Kristus Tuhan kita. Mari kita lihat kedahsyatan hasil dari pembenaran itu. Yang pertama-tama kita telah melihat tadi, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dulu sebelum kita dibenarkan, ketika manusia masih berdosa, Allah itu bagaikan satu monster dalam tanda kutip yang begitu menyeramkan, menakutkan. Allah bagi orang-orang berdosa itu bagaikan sebuah ancaman, ya, bagaikan sebuah ancaman, gitu. Dan sebab itu kalau Anda melihat dalam agama-agama kepercayaan yang lain juga Allah digambarkan sebagai satu ilah, ya, gambaran mereka itu, ya, sebagai ilah yang harus ditakuti, dihormati, dimuliakan, dan memang seperti itu seharusnya, gitu ya. Nah, jadi orang begitu gemetar untuk menghadap Allah, ya. Allah itu bagi manusia yang berdosa itu merupakan satu ancaman
yang sewaktu-waktu bisa mengancam jiwa mereka. Ya. Nah, tapi bagi kita yang percaya, maka kita mendapatkan hasil pertama dari sebuah pembenaran yang telah dikerjakan oleh Kristus. Kita mendapat damai sejahtera. Oh, ini luar biasa. Damai sejahtera di sini yang dimaksud bukan hanya sebuah perasaan, ya, pikiran merasa tenang, lalu kemudian dalam hati kita merasa damai karena Allah bukan merupakan satu ancaman lagi bagi kita, tapi sebuah realitas yang luar biasa. Memang perasaan damai, perasaan tenang, perasaan sukacita, perasaan tidak pernah takut untuk menghadap Allah itu memang ada pada kita. Tapi damai sejahtera ini yang dimaksudkan adalah kita memang betul-betul diperdamaikan dengan Allah. Ya. Dosa itu membuat perseteruan antara Allah dan manusia, atau manusia dengan Allah. Ya kan? Ya, tapi pembenaran yang telah dikerjakan oleh Kristus telah memberikan pada kita pendamaian, rasa damai. Jadi bukan sekedar perasaan aman, ya, tapi kita punya satu kepastian bahwa kita punya ketenangan, ya, sewaktu-waktu kapanpun Tuhan memanggil kita, ya, kita punya kepastian akan keselamatan. Nah, inilah, ya. Jadi sumber ketenangan ini bukan sesuatu yang hanya terjadi di dunia ini. Artinya adalah rasa tenang sementara kita di dunia ini, gitu. Tetapi yang disebut pendamaian di sini adalah kita mempunyai satu ketenangan karena kita punya kepastian akan keselamatan. Kapanpun Tuhan memanggil Anda, kapanpun Tuhan memanggil kita punya kepastian akan keselamatan. Nah, itulah yang membuat kita punya ketenangan. Anda punya ketenangan, orang-orang percaya punya ketenangan. Nah, kalau kita punya kepastian akan ketenangan bahwa ada kekekalan, ada damai sejahtera, ada persekutuan dengan Bapa di surga ketika Tuhan memanggil kita, ya, ketenangan waktu di sana, maka ini akan mempengaruhi kita juga punya ketenangan sementara kita ada di dalam dunia ini. Sementara kita hidup di dunia ini kan dunia tidak pernah aman, dunia tidak pernah tenang. Ada gejolak, ada hal-hal yang membuat kita seringkali merasa takut, merasa was-was, merasa khawatir. Ya, ada masalah-masalah, apakah masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, atau masalah hubungan yang lain. Tapi apapun yang terjadi, apapun, betapa besarnya pun masalah yang kita hadapi, sementara kita di dunia ini, kita tetap tenang. Ya, jadi kalau kepastian akan keselamatan diberikan jaminan, ya, memberikan menjadi jaminan bagi kita, maka kepastian kita bisa menangani masalah-masalah kita bersama dengan Tuhan, itu juga bisa membuat kita tenang, membuat Anda tenang. Sebab itu tidak perlu stres, Anda tidak perlu takut dan khawatir, ya. Tenang aja ketika kita harus menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Oh, ini luar biasa. Lalu akibat yang ketiga adalah oleh Dia kita juga berjalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Kita mendapatkan jalan masuk. Ya, dulunya jalan itu ditutup. Akses kehadirat Allah itu ditutup. Ya. Nah, seringkali saya katakan dan gambarkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bagaimana Allah menghalau mereka keluar dari Taman Eden. Itu menunjukkan sikap bahwa Tuhan tidak bisa berkompromi dengan dosa, kan? Menunjukkan kesempurnaan, kesucian Tuhan kita. Dan bukannya tidak cukup manusia dihalau keluar dari Taman Eden, tapi Tuhan menempatkan 2 kerubium, 2 malaikat berjaga-jaga di pintu gerbang Taman Eden. Maksudnya adalah supaya manusia tidak memasuki Taman Eden. Begitu tertutup itu. Ya. Tidak ada satu kekuatan yang bisa mengakses jalan kehadirat Allah. Tidak ada kekuatan. Ya. Kekuatan apa? Kita hidup dalam teknologi yang maju, kekuatan teknologi juga tidak akan mungkin bisa mengakses, membuka kembali pintu anugerah yang telah tertutup ini, jalan kehadirat Allah tertutup ini. Ya. Betapapun kita memiliki kekayaan seandainya, kita punya kemampuan intelektual, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semua tidak akan mungkin bisa membuka pintu
yang telah tertutup, akses kepada Allah yang sudah tertutup. Namun kita bersyukur bagi Anda dan saya yang telah dibenarkan karena iman tadi. Luar biasa. Maka yang kedua, jalan yang tertutup itu dibuka kembali. Ya kan? Nah, kita bisa melihat simbol ini pada peristiwa penyaliban Kristus. Waktu Yesus disalib, ada satu peristiwa besar, beberapa peristiwa besar. Salah satu adalah tercabiknya, terkoyaknya tirai yang membatasi antara ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Tirai itu telah robek begitu rupa. Berarti bahwa hadirat Allah dapat diakses kepada setiap orang yang percaya, yang beriman, dan dibenarkan melalui pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab itu, marilah kita menghampiri hadirat Allah. Ya, kesempatan untuk bersekutu dengan Dia, kesempatan untuk menghampiri Dia, biar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ya, anugerah Tuhan yang telah membuka pintu ini. Ya. Nah, ada satu kata dalam bahasa Yunani yang dipakai di sini, itu kata prosagoge. Prosagoge ini adalah seorang yang menghantar kepada raja. Dalam kerajaan kuno, raja-raja dalam kerajaan kuno dulu, tidak sembarang rakyat bisa menghampiri raja. Kecuali ada satu orang yang dipercaya oleh kerajaan itu atau raja itu, ya, untuk membawa seseorang, siapapun yang dipimpin, yang dibawa oleh petugas itu. Itu prosagoge, seorang yang menghadapkan kepada seorang raja. Nah, hanya Kristus sajalah yang bisa menghadapkan kita kepada Bapa di sorga. Yang lain nggak bisa. Ya, tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun, tidak ada satu penganjur agama pun yang mampu untuk membuka akses ini dan membawa seseorang menghadap Allah, kecuali Kristus saja. Ya, kita bersyukur untuk itu semua. Luar biasa. Dan yang ketiga, yang terakhir, Paulus mengatakan, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Artinya apa? Berdiri di atas landasan, di atas alasan yang kokoh, yang kuat. Anda dan saya mendasarkan, ya, kita berdiri di atas dasar pengharapan yang kokoh. Artinya, ketika kita berdiri di atas landasan yang kokoh, Anda tidak mungkin jatuh. Ya kan? Kita punya pengharapan yang pasti, karena Alkitab mengatakan bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak pernah dipermalukan. Puji Tuhan. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah. Berdiri dan bermegah untuk apa? Kita berdiri dan bermegah, bersuka cita. Kita punya kebanggaan yang besar. Kebanggaannya adalah karena kita mendapatkan janji, akan mendapatkan janji menerima kemuliaan Allah. Artinya kemuliaan Allah itu adalah wibawanya, kesuciannya, karakternya, ya kan? Kekudusannya, ya, kuasanya, ya, keindahannya, dan masih banyak kalimat-kalimat untuk menjelaskan tentang kemuliaan Allah. Jadi kita akan mendapatkan sebuah impartasi kemuliaan yang Allah miliki. Kesuciannya, kebenarannya, ya kan, keindahannya, kekekalannya, dan banyak hal yang lain. Kita bersyukur untuk itu. Ya, ada satu janji yang begitu besar, menerima kemuliaan Allah. Saya mengatakan ini adalah merupakan pengharapan tertinggi. Dalam kehidupan ini kan, dalam kehidupan iman kita punya banyak pengharapan kan. Yang sakit mengharapkan kesembuhan, gitu. Kita mengharapkan berkat-berkat Tuhan, mengharapkan masa depan yang baik, ya.
mengharapkan sesuatu yang baik di dunia ini. Tapi pengharapan di atas segala pengharapan adalah kita mengharapkan dan berharap akan menerima kemuliaan Allah. Keindahannya, kesuciannya, kekekalannya. Oh, luar biasa. Ini akan diimpartasikan kepada kita. Kapan? Waktu Tuhan datang kembali. Sebab itu, 3 akibat dari pembenaran yang begitu dahsyat ini akan memberikan motivasi kepada kita agar kita makin sungguh-sungguh mengasihi Dia, sungguh-sungguh mentaati, sungguh-sungguh setia kepada Dia, dan sungguh-sungguh melayani dan sungguh-sungguh taat kepada Dia. Ya, jadi, pertama kita telah mendapatkan pembenaran yang tidak diperoleh karena perbuatan kita, tapi pembenaran yang diperoleh melalui iman kepada Kristus yang telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati. Dan pembenarannya itu memberikan kepada kita ya damai sejahtera, ada perdamaian dengan Allah. Allah bukan lagi musuh, tapi adalah sahabat yang baik, bahkan Dia adalah Bapa kita. Wah, luar biasa, hubungan yang begitu dekat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akibat pembenaran yang kedua, yang semula jalan tertutup, jalan telah dibuka kembali, akses itu telah dibuka kembali. Nah, sebab itu marilah kita memanfaatkan setiap kali kita boleh datang, menyembah, mengucap syukur, dan bersekutu dengan Dia. Ya, nah, karena tidak semua orang boleh memasuki hadirat Allah, kecuali setiap orang yang beriman dan telah dibenarkan. Dan yang ketiga adalah kita bermegah, bersukacita, kita berdiri atas landasan yang kokoh untuk menerima pengharapan kita, pengharapan menerima kemuliaan yang akan datang. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, terima kasih untuk karya-Mu yang ajaib, untuk pengorbanan-Mu yang besar Tuhan. Pengorbanan-Mu yang telah membenarkan kami. Engkau tidak pernah lagi melihat siapa kami di masa lalu, tapi Engkau melihat kami sebagai ciptaan baru hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tolonglah agar akibat pembenaran yang begitu dahsyat hari ini yang telah kami terima, kami telah diperdamaikan dengan Bapa di sorga, kami telah mendapatkan jalan masuk, dan kami telah mendapatkan janji menerima kemuliaan seperti kemuliaan yang Kau miliki. Biarlah ini semua menjadikan kami makin setia, makin mengasihi, mentaati, melayani-Mu lebih baik dari waktu-waktu lalu. Berkatilah seluruh jemaat, agar seluruh jemaat boleh mengambil bagian dalam melayani Tuhan melalui talenta dan karunia masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.